Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Ramadhani. Saya selaku moderator di sini. Dan di samping kiri saya Flaviani Ermelinda Wea, saya sebagai pemateri 1. Dan saya Kudratin Jangan Muhyiddin sebagai pemateri yang kedua. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya kepada pemateri 1, saya persilakan. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjelaskan tentang kasus kecurangan pajak, kasus yang terjadi pada PT ASEAN Agri Group. Jadi saya memperkenalkan bahwa PT ASEAN Agri Group atau biasa disebut dengan AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas. Pemilik perusahaan ini adalah Sukanto Tanoto. Jadi di Asia, PT AAG ini merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain 3 pabrik minyak goreng. Awal mula kasus yang terjadi pada PT ini, terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG bermula dari aksi Vincent yang membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai grup finansial controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu, bahkan diancam akan dibunuh. Namun sebelum itu, pada tanggal 11 Desember 2006, ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Jadi setelah Vincent menyerahkan diri ke Polda, semua dari pihak kepolisian menerima semua laporan yang dilaporkan dan membuat menjadi satu dokumen untuk menjadi sebuah bukti bahwa PT ini melakukan kecurangan. Jadi pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak, karena memang permasalahan PT AAG termasuk terkait erat dengan perpajakan. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG baik yang di Jakarta maupun yang di Medan. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Selanjutnya saya serahkan materi kepada materi 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Langsung saja yang berikut di sini akan membahas kajian hukum sebuah kasus PT ASEAN Agri Group. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata diketahui bahwa Majelis Hukum Pengadilan menolak ekspresi dari manajer ASEAN Agri Group yang diwakili oleh pengacaranya. Namun di ekspresi yang disampaikan pengacara ASEAN Agri Group pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian kasus dugaan penyelewengan pajak merupakan kewenangan pengadilan pajak karena merupakan persoalan atau sengketa pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak. Namun majelis hakim menolak ekspresi pengacara ASEAN Agri Group dan berpendapat bahwa kasus ASEAN Agri Group bukan merupakan sengketa pajak karena tidak adanya surat ketepatan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun penolakan ekspresi inilah yang perlu mendapatkan kajian. Apakah benar argumentasi hukum yang dibangun majelis hakim hingga kasus dugaan penggelapan pajak bisa dipindahkan karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan Direktur Jenderal Perpajakan sebagai dasar adanya sengketa pajak.
Namun kalau permasalahan pajak dibawa dalam ranah hukum pidana, tentu menjadi pilihan memidanakan wajib pajak atau memprioritaskan penerimaan tentu menjadi politik kepentingan pemerintah. Untuk itu, kajian komprehensif pemindahan atas pajak patut menjadi perhatian serius agar tidak terjadi keresahan terus-menerus di kalangan dunia usaha pegawai pajak. Namun untuk sekarang persoalan memidanakan wajib pajak jelas membawa keresahan sendiri bagi pelaku dunia usaha. Artinya, pelaku usaha menjadi takut dipidana ketika persoalan perhitungan pajak yang cukup rumit akan dipersoalkan menjadi persoalan berindikasikan tindakan pidana. Namun kesamaan visi memandang pajak tidak boleh dipindahkan karena merupakan bagian dari hukum administrasi, harus menjadi perhatian bersama. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata usaha negara memang bersumber pada peristiwa perdata yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana. Dalam hukum pajak memuat unsur-unsur, yaitu unsur hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, hukum perdata, hukum pidana. Hukum pidana menyamakan persepsi demikian memang tidak mudah. Diperlukan satu koordinasi yang kuat. Presiden selaku pemimpin eksekutif sebaiknya memimpin proses koordinasi. Dan hukum nyatanya begitu lunak dalam mengatur tindakan pidana perpajakan. Peluang out of court settlement dimungkinkan bagi segala jenis tindakan pidana perpajakan. Peluang itu tidak hanya berlaku untuk perlawanan pasif terhadap pajak, yaitu perlawanan yang tidak dilakukan secara sadar atau disertai niat dari warga masyarakat untuk merintangi aparat pajak dalam melakukan tugasnya. Penghentian penyidikan dan penyelesaian di luar sidang juga berlaku untuk perlawanan aktif terhadap pajak yang perbuatannya dilakukan lewat cara ilegal dan langsung ditunjukkan pada fiskus atau pemerintah. Jadi, penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh ASEAN Agri Group meski masuk kategori perlawanan aktif terhadap pajak, sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Nah, dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindakan pidana perpajakan. Baik, sekian materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.